Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT dan para tutor. Perkenalkan, saya Aulia Ayu Raradita dengan NIM 8563598112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 3 filsafat ilmu. Selamat menyaksikan. Jelaskan secara ringkas dan analisis makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pilar sebagai tiang penguat artinya menjadi penyangga atau penopang. Misalnya, dalam sebuah bangunan, penyangga tersebutlah yang menjadi penguatnya agar bangunan tersebut kokoh. Dan dalam konteks pendidikan, pilar sebagai pondasi dan dasar filosofis yang memperkuat sistem pembelajaran. Menurut UNESCO, pilar terdiri dari learning to know, bahwa pendidikan merupakan prinsip belajar untuk mengetahui hal-hal yang spesifik. Lalu, learning to do memiliki prinsip belajar berdasarkan apa yang kita ketahui dan apa yang kita pahami sebagai bentuk dari aplikasi belajar, serta learning to live together, yaitu belajar untuk hidup dalam kerukunan, memperoleh ilmu pengetahuan melalui interaksi sosial dan psikologis, dan learning to be, yaitu pendidikan menekankan belajar untuk menjadi diri sendiri, mengembangkan potensi, menilai diri, dan bertanggung jawab. Pilar membuat pendidikan menjadi terarah. Tanpa pilar, pendidikan kehilangan identitasnya saat menghadapi perkembangan zaman yang dapat berubah. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan nasional berkaitan dengan asas peran yang mengacu pada prinsip dasar melakukan proses pembelajaran, yaitu ing ngarso sung tulodo, di depan memberikan teladan dan contoh yang baik, di mana guru menjadi model di hadapan para peserta didik agar bisa memberikan contoh yang baik dalam bersikap dan berperilaku. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah memberikan semangat dan motivasi. Seorang pendidik seharusnya menjadi pendukung anak agar anak dapat percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Tutpuri handayani, dari belakang memberikan dorongan serta dukungan moral. Sebagai guru, memberi dorongan kepada setiap siswa agar dapat belajar mandiri. Prinsip ini membentuk kesatuan cara belajar anak dan menuntun belajar anak sesuai dengan tujuan pendidikan. Analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misal dalam pembelajaran daring, ing madya mangun karso. Di sini, guru memberikan siswa untuk berdiskusi melalui platform diskusi atau Zoom agar siswa dapat mengeluarkan pendapat masing-masing, mengerjakan kuis, saling membantu, saling bekerja sama dalam proses belajar. Tetapi, sebagian siswa tidak bisa menggunakan kamera aplikasi atau meninggalkan kegiatan ini karena bosan. Nah, disinilah guru berperan bagaimana caranya agar siswa fokus belajar dan paham menggunakan aplikasi tersebut. Maka yang dilakukan guru adalah memberitahu cara menggunakan platform, menjelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami mereka, dan memberikan soal tebakan serta permainan unik saat belajar agar anak tidak bosan.
dan berbicara dengan para orang tua anak untuk memantau belajar anak di rumah. Dalam literasi digital, berkaitan dengan Ingarso Sung Tulodo, guru dituntut untuk memberikan teladan yang baik pada siswa. Kita menggunakan media sosial karena ada siswa yang menyalahgunakan media sosial, seperti lihat konten negatif, berkomentar yang tidak sopan. Nah, guru harus menjadi teladan dalam bermedia sosial agar dapat ditiru siswa, seperti melihat konten yang membangun motivasi dan menggunakannya secara bijak, serta karakter peserta didik, termasuk dalam penerapan prinsip Tut Wuri Handayani, membentuk sikap, etika, dan nilai-nilai moral. Ada sebagian anak melanggar aturan sekolah, tidak mematuhi tata tertib, melawan guru, dan mengambil alat tulis orang lain. Di sini, guru memberikan dorongan moral pada anak dengan cara melakukan pembimbingan, menanamkan nilai-nilai moral, dan membentuk attitude yang baik. Dan peran guru termasuk dalam prinsip Ing Madio Mangun Karso. Guru memberikan semangat dan motivasi pada siswa agar menjadi siswa yang percaya diri dan semangat yang tinggi dalam menjalani proses pembelajaran. Refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional pada saat ini. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti krisisnya moral seseorang, terjadinya perundungan, dan penggunaan teknologi. Hal ini sering terjadi pada anak-anak usia dini yang berperilaku tidak sesuai dengan moral, melakukan perundungan, dan penyalahgunaan teknologi, baik di sekolah ataupun di rumah. Melalui pilar, guru membantu perkembangan dan pertumbuhan anak agar berperilaku baik, karena setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga guru mendidiknya secara berbeda dengan memberikan kebebasan, seperti mengembangkan ide-ide, membentuk pola pikir yang kreatif, dan membimbing anak bagaimana caranya memanfaatkan teknologi dengan bijak, contoh melihat video-video kerajinan tangan. Hal ini dapat memotivasi belajar anak. Baiklah, sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.